Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mandiri dalam bekerja dan menjadi tenaga profesional. Kawan, kita buka soalnya. Soal ujian praktek kejuruan. Soal ini kalau kita lihat, waktu untuk menyelesaikan adalah 120 menit, yaitu tugas kita, kawan, memproses entry jurnal untuk perusahaan dagang. Kita perhatikan soal ini nampaknya adalah biasa seperti yang pernah kita kerjakan bersama. Ada petunjuk umum, kemudian ada bahan dan alat, kemudian soal tugas. Berkaitan dengan memproses entry jurnal, tugas kita adalah menyelesaikan sales journal beserta rekapitulasinya, kemudian cash receipt journal beserta rekapitulasinya, purchase journal beserta rekapitulasinya, kemudian cash payment journal beserta rekapitulasinya, kemudian general journal disertai dengan petty cash journal beserta rekapitulasinya, kemudian yang terakhir adalah inventory card. Berikut adalah informasi yang terkait dengan kebijakan perusahaan. Identitas perusahaan adalah UD Sejuk Indonesia. Ini ada alamat, ada telepon, ada versi mili, kemudian emailnya sudah ada. UD Sejuk Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli mesin kulkas. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit atau tunai dari beberapa distributor dan kemudian penjualannya secara kredit dan tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Jakarta. Perusahaan ini sudah terdapat di kantor pajak Jakarta dengan nomor NPWP ini sudah dicantumkan juga. Kebijakan akuntansi UD Sejuk Indonesia bahwa laporan keuangan sesuai dengan SAK etap sistem berpasangan accrual basic, kemudian waktunya 12 bulan, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Zona khusus dan zona umum untuk mencatat transaksi, mata uangnya adalah rupiah. Kebijakan akuntansi yang kedua adalah pembelian. Pembelian akan diperhitungkan PPN 11% dari nilai pembelian. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Retur pembelian akan diperhitungkan sebagai pengurang nilai hutang dan PPN masukan. Termin N30. Jika terlambat membayar hutang, kena denda 1%. Berikutnya kebijakan akuntansi, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek, dan di bawah yang didukung dengan bukti pengeluaran, kemudian pengeluaran di bawah 1 juta atau kurang, pengeluaran 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuatif. Penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 11% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurang atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin N30, setiap piutang yang terlambat kena denda 1%. Penerimaan kas, setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank Mandiri. Itu disimpan di nomor rekening Bank Mandiri, ada di Kuningan nomornya ini. Berikutnya adalah penilaian persediaan barang. Sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual. Kemudian penilaiannya menggunakan metode average, rata-rata bergerak. Terakhir, untuk kebijakan akuntansi, aktiva tetap, penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus.
Perhitungan dan pencatatan beban penjualan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Laporan arus kas menggunakan metode langsung. Berikutnya daftar akun yang digunakan, yaitu ada aset lancar, kemudian aset tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban. Kemudian ada laba dan pendapatan lainnya, kemudian rugi dan beban lainnya. Neraca saldo per 30 November 2024 yang disediakan adalah sebagai berikut. Ini ada cash in bank, sudah ada angkanya, petty cash 10 juta, kemudian ada account receivable, ada allowance for debt full debt, ini sudah ada, merchandise inventory ada, sudah dilengkapi dengan jumlah ke bawah, jumlahnya adalah 5.611.477.500 rupiah. Debit kredit balance. Kemudian daftar customer dan supplier. Daftar customer atau pelanggan terdiri dari ada 4 pelanggan, yaitu toko Adnan, toko Faras, toko Sahra, dan toko Zulfa. Kemudian daftar supplier ada PT Rana Jaya, PT Raska Berkah, dan PT Tunas Narlendra. Ini per 30 November 2024. Kemudian saldonya, saldo piutang per 30 November 2024 yang jumlahnya 337.995.000 itu terdiri dari toko Adnan 91.200.000 dengan rincian ada penjualan, kemudian ada PPN, ada jumlah. Demikian juga untuk saldo utang dagang per 30 November yaitu kepada PT Rama Jaya, PT Raska Berkah, PT Tunas Narlendra. Masing-masing ini 61.938.000 terdiri dari pembelian, ada PPN-nya. Demikian juga yang lain dengan jumlah hutang pada akhir November 2024 yaitu 195.840.000. Kemudian untuk persediaan barang dagangan per 30 November tahun 2024 terdiri dari 2 item, 2 barang, yaitu AC Asri 2 PK dan AC Cool 2 PK. Masing-masing untuk yang pertama 45 unit dengan total harga 256.500.000. Kemudian untuk barang yang kedua 30 unit dengan jumlah 159 juta. Total 415.500.000. Ini persediaan. Kemudian untuk daftar aset sudah ditampilkan per 30 November 2024 terdiri dari tanah 1 miliar, kemudian building bangunan 359.375.000, kemudian ada vehicle, ada Toyota Innova, ada Daihatsu Grand Max. Jumlahnya masing-masing ini. Kemudian untuk aktiva tetap berupa equipment, peralatan yaitu komputer PC, smartphone, mebel, dan AC. Ini sudah dirinci per jenis aktiva tetap. Total aktiva tetap adalah 1.707.687.000. Kemudian dokumen transaksi, kalau kita lihat dokumen transaksi, kita lihat ini ada transaksi 1, dapat transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, hanya 20 transaksi untuk transaksi selama bulan Desember tahun 2024. Mandiri dalam bekerja dan menjadi tenaga profesional.